wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qail ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa huwal qail man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah salat tarawih mushola al-ukhuwah rahimakumullah. Wabil khusus guru kita semua, orang tua kita semua, Bapak Kiai Haji Dr. Surahman Hidayat MA. Kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam membimbing umat menuju jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah sesuai MC tadi berkata, malam ini adalah menginjak malam yang ke-16. Mungkin ada saudara-saudara kita malam hari ini sudah malam ke-17. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita masih disampaikan umur kita sehingga malam hari ini kita sama-sama bisa berkumpul melaksanakan sholat tarawih berjamaah di musola yang sangat kita cintai ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, tadi Bapak Bilal udah sholawat. Nah, pikir nggak jadi ini apa kultumnya nggak jadi. Tapi yang salah ketua DKM, orang nggak bawa kacamata suruh jadi Bilal. Jadi begitu ya. Kata Pak Charman, saya nggak bawa kacamata. Udah, katanya suaranya mantap. Nah, akhirnya ya lupa tuh. Mudah-mudahan Pak Charman sehat selalu, amin. Matanya tambah sehat ya, meskipun nggak pakai kacamata bisa kelihatan. Hadirin jamaah rahimakumullah, salah satu keutamaan atau keistimewaan syahrul Ramadan yang kita senantiasa tunggu, bahkan kita berdoa 3 bulan sebelumnya dari bulan Rajab, Sya'ban hingga Ramadan, adalah di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim. Seperti Imam tadi membacakan di surat Al-Baqarah, "Sedhamyah syahrul Ramadana unzila fihil Qur'an." Di bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Maka salah satu keistimewaan dari bulan suci Ramadan adalah diturunkannya Al-Qur'an. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam surat Al-Qadar, surat yang ke-97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfis shahr. Tanazzalul malaikati warruhu fiha bi'idznih. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka di bulan suci Ramadan ini setidaknya ada 3 yang harus kita lakukan mengingat surat Al-Qadar tadi. Yang pertama adalah kita bersiap menyambut diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qadar yang kita tunggu-tunggu, hampir seluruh umat manusia
umat Islam di seluruh dunia, Lailatul Qadar mempunyai 3 arti. Yang pertama, Al-Qadar bisa diartikan mulia. Al-Qadar juga bisa diartikan sempit. Dan Al-Qadar juga bisa diartikan ketetapan. Beberapa khazanah Islam mengatakan kenapa Al-Qadar dikatakan mulia, karena fihi unzilal Qur'an, di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Yang kedua bermakna sempit, bahwa pada sahrul Lailatul Qadar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku melihat apa yang tidak engkau lihat. Bahwa pada Lailatul Qadar para malaikat turun ke dunia ini. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, jumlah malaikat dan jumlah makhluk Allah yang bernama manusia banyakan mana? Banyakan mana? Jika manusia di Indonesia saja 300 juta lebih, berarti kalau malaikatnya 1 orang ada 2, berarti berapa? Maka Al-Qadar bisa diartikan sempit. Bahkan dalam surat Al-Fatir Allah menggambarkan malaikat bisa bersayap 2, 3, sampai 4. Bahkan malaikat Jibril bisa sampai 2000 sayap. Malaikat Israel mencabut nyawa bisa sampai 16.000 sayap. Maka terbayang sempitnya dunia ini ketika makhluk Allah yang bernama malaikat turun ke dunia ini. Itu arti qadar yang kedua. Arti qadar yang ketiga adalah ketetapan. Maka di malam itu seseorang yang telah ditetapkan takdirnya oleh Allah ketika ditiupkan ruhnya, maka pada malam Lailatul Qadar mungkin saja ketetapan itu bisa berubah. Hadirin jamaah rahimakumullah, kata anzala dalam surat Al-Qadar, dalam turunnya Al-Quran, terdapat 2 kata yang sering kita dapatkan dalam Al-Quran. Yang pertama anzala wa nazzala, dan yang kedua adalah nazzala. Sudah saya sampaikan surat Al-Baqarah 183 itu diturunkannya di bulan apa? Di bulan Sa'ban. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam itu diturunkannya di bulan Sa'ban. Tapi Allah menyampaikan dalam ayat selanjutnya, syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an. Maka kata anzala dan nazala terdapat perbedaan arti. Beberapa ulama mengatakan jika nazala artinya ayat per ayat itu turunnya tidak sekaligus. Itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW selama kurang lebih 23 tahun. Di Mekah berapa tahun? 10 tahun, di Madinah 12 tahun lebih. Turun ayat-ayat Al-Quran, tidak keseluruhan. Tapi kata inna anzalnahu fi lailatul qadar, diturunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar adalah keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke langit bumi. Kemudian langsung disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sering mendengar inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Maka itu berarti ayat per ayat. Maka ada ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan oleh Allah pada malaikat Jibril, surat apa? Adik-adik ada yang tahu? Surat Al-Alaq.
Kalimatnya yang pertama Iqra. Itu diriwayatkan katanya turunnya hari Senin. Hari Senin, bulannya bulan Ramadan 610 Masehi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berpuasa di hari Senin karena yang pertama memperingati hari lahirnya, dan yang kedua adalah memperingati turunnya Al-Quran. Di hari Senin tersebut Rasulullah pergi ke Gua Hiro dan mendapatkan surat Al-Alaq tadi yang 1 sampai 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumahnya. Diriwayatkan oleh hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah kedinginan. Rasulullah sampai berkata, jammiluni, jammiluni, selimuti aku, selimuti aku, karena saking takutnya mendengar sesuatu dari makhluk Allah yang bernama malaikat Jibril. Iqra ma'ana biqari. Kata Rasul, saya tidak bisa baca. Maka ketika pulang ke rumah, Siti Khadijah radhiyallahu anha sangat berbahagia mendengar kabar tersebut. Dikabarkan Khadijah radhiyallahu anha mengajak Nabi ke pamannya, seorang penulis Injil bernama Warokoh, dan Warokoh membenarkan bahwa ini adalah yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Maka bahkan Warokoh menyampaikan, jika kamu diketahui maka pada waktu itu kamu akan diusir. Itu yang terjadi kepada nabi-nabi sebelumnya. Hadirin jamaah rahimahullah, maka dengan turunnya Al-Quran disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah sudah menjamin akan menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Yang tugas yang kedua kita selain menyambut kedatangannya malam diturunkan Al-Quran adalah kita melaksanakan tuntunan perintah-perintah yang dituliskan dalam Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan jamaah Mushola Al-Ukhwah di tahun 1445 Hijriah ini mendapatkan apa yang disebut malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Jika saya jelaskan masih panjang Pak RT ya, karena ini kita kultum kuliah 7 menit. Sesuai pantun Parawuh, ikan sepat, ikan gabus. Mau beli murah ya di pasar, lebih cepat, lebih bagus. Ayo kita sama-sama udah pengen bubar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu minum.